Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik akan menjelaskan tentang penyesuaian diri pada remaja. Pada bab ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian penyesuaian diri, proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri secara positif, karakteristik penyesuaian diri yang salah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, lalu ada permasalahan-permasalahan penyesuaian diri pada remaja, dan yang terakhir, implikasi penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, ada definisi penyesuaian diri. Penyesuaian diri berarti adaptasi. Penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai konformitas atau kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, atau bisa disebut juga dengan suatu penguasaan dan kematangan emosional. Penyesuaian diri positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal berikut: tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, dan bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian diri dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi, penyesuaian diri dengan trial dan error atau coba-coba, penyesuaian diri dengan substitusi, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri, penyesuaian diri dengan belajar, penyesuaian diri dengan pengendalian diri, dan penyesuaian diri dengan pengamatan yang cermat. Penyesuaian diri yang salah. Ada 3 bentuk reaksi yang salah dalam penyesuaian diri, yaitu 1. Reaksi bertahan, 2. Reaksi menyerang, dan terakhir reaksi melarikan diri. Ada 3 bentuk reaksi yang salah dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Reaksi bertahan yaitu di mana individu berusaha mempertahankan diri seolah-olah tidak akan mengalami kegagalan. Ia selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus dari reaksi ini adalah rasionalisasi, represi, proyeksi, dan soul grabs. Reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, seseorang akan melakukan hal-hal seperti berikut: berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan; banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu narkotika; dan regresi, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkah perkembangan yang lebih awal. Misalnya, orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil, dan lain-lain. Ya, selanjutnya permasalahan penyelesaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis sosial dalam keluarga. Contoh sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anak dibagi menjadi 2. Yang pertama, penolakan mungkin karena orang tua tidak sayang terhadap anak, dan yang kedua, penolakan terjadi karena orang tua pura-pura tidak tahu keinginan anak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Ada kondisi jasmania, perkembangan kematangan dan penyesuaian diri, penentu psikologis terhadap penyesuaian diri, lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri, kultur dan agama sebagai penentu penyesuaian diri back to home.
Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja dalam kaitannya dengan pendidikan. Peranan sekolah pada hakikatnya sama dengan peranan keluarga. Lalu, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di lingkungan sekolah itu, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah seperti di rumah sendiri, baik secara sosial, fisik, maupun akademis, dan yang terakhir, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Perkenalkan, nama saya Felicia Santa Ronauli Lumban Gaul, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Airun. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di lingkungan sekolah, adalah antara lain. Yang pertama, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang kedua, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah seperti di rumah, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, kerjasama dan saling pengertian dari guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kelima, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Dan yang keenam, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun pada guru. Dan yang terakhir, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Guru dituntut memiliki sifat yang efektif menurut Rians dalam Garrison pada tahun 1956, seperti memberi kesempatan, tampak antusias dalam aktivitas siswa di dalam kelas, ramah dan optimis, mampu mengontrol diri, tidak mudah terganggu, dan tindakannya teratur. Guru juga harus senang kelakar dan mempunyai rasa humor, mengetahui dan mengakui kesalahannya sendiri, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, dan yang terakhir, seorang guru harus bisa menunjukkan perhatian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Sekian penjelasan dari kelompok 5, semoga bermanfaat bagi kita semua.